Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas 5 pembantaian massal paling mengerikan yang tercatat oleh sejarah dunia. Penasaran kan? Langsung saja kita simak. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol lonceng untuk update video terbaru dari DTTV. Oke, lanjut. Dalam sejarah dunia, kejahatan yang ditunjukkan untuk memusnahkan suatu suku atau kelompok disebut genosida. Dan kejahatan jenis itu masih terus berlangsung hingga sekarang. Nah, berikut ada 5 pembantaian massal paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Dan salah satunya terjadi di Indonesia. Pembantaian PKI. Indonesia pernah diguncang oleh sebuah peristiwa besar yang merenggut sekitar 500 juta orang. Mereka dibantai secara sadis karena terlibat dalam organisasi komunis PKI. Sementara itu, orang-orang yang dituduh sebagai komunis juga diadili secara paksa tanpa melalui pengadilan. Selain dibunuh secara kejam, keluarga dari orang yang terlibat atau dituduh PKI juga ikut dipenjara. Dalam peristiwa besar ini, sosok Soeharto awalnya dilihat sebagai pahlawan yang berhasil menghentikan penculikan para jenderal. Namun, seiring berjalannya tampuk kekuasaan Orde Baru, Soeharto justru diduga kuat sebagai dalang di balik pembantaian sadis yang berlangsung antara tahun 1965 sampai 1966. Dalam upaya pembersihan para anggota PKI dan simpatisannya, pembantaian terbesar terjadi di basis-basis PKI yang berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Mirisnya lagi, aksi pembantaian itu tidak hanya dilakukan oleh militer, tapi juga warga sipil yang telah dipersenjatai oleh para tentara. Ketika itu, kebencian terhadap komunis terus dikobarkan, sehingga banyak warga sipil yang memutuskan ikut terlibat dalam pembantaian tersebut. Sayangnya, kejahatan genosida ini terkesan ditutup-tutupi dan tidak ingin dibuka ke publik. Bahkan, peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September ini sangat jarang dibahas di buku-buku sejarah Indonesia. Bila itu dibahas, mungkin hanya sebatas kisah penculikan para jenderal. Bukan cuma itu, peristiwa berdarah ini juga sangat jarang dibicarakan dalam seminar-seminar publik, sebab masih dianggap tabu. Khmer Merah. Seperti halnya Indonesia, Kamboja juga pernah mengalami peristiwa berdarah yang merenggut hampir 2 juta penduduknya. Pembantaian besar-besaran yang terjadi di Kamboja saat itu dilakukan oleh Khmer Merah. Tentara ini menjadi sayap militer dari Partai Komunis Kamboja yang beraliran Maois. Peristiwa berdarah tersebut dimulai pada tahun 1975 ketika pasukan gerilya yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menaklukkan ibu kota Kamboja. Dia kemudian mengosongkan kota, mengambil paksa anak-anak dari orang tuanya, menghapuskan agama, dan menutup sekolah-sekolah. Bisa dibilang masa-masa kepemimpinan Pol Pot di Kamboja menjadi hari paling kelam di negara tersebut. Karena ingin memurnikan Kamboja, Pol Pot juga memerintahkan Khmer Merah untuk membunuh dan menganiaya etnis minoritas seperti Cina, Muslim, Vietnam, dan Thailand. Menariknya, walau Pol Pot telah terbukti melakukan banyak kejahatan selama kepemimpinannya, dia baru resmi dihukum pada tahun 1997 dan dijatuhi hukuman tahanan. Holocaust. Holocaust menjadi salah satu kejahatan genosida paling sadis yang pernah terjadi di dunia. Peristiwa berdarah ini dimulai pada tahun 1933 saat Adolf Hitler, pimpinan partai Nazi, berkuasa di Jerman. Dan Holocaust pun berakhir pada tahun 1945 setelah Nazi berhasil ditaklukkan oleh sekutu. Selama periode itu, diperkirakan ada sekitar 11 juta orang meninggal karena dibunuh dan disiksa. Pembunuhan tersebut terjadi di seluruh negara Jerman dan wilayah yang menjadi jajahan negara itu. Korban dari kekejaman tentara Nazi bukan hanya orang Yahudi, namun juga orang Gipsi, homoseksual, saksi-saksi Yehova, dan para difabel. Bahkan siapapun yang secara terang-terangan menentang Nazi akan langsung dieksekusi dan dimasukkan ke kamp kerja paksa. Tercatat ada sekitar 6 juta orang Yahudi yang tewas selama Holocaust, atau 2/3 dari orang Yahudi yang hidup di Eropa. Orang-orang Yahudi mulai ditahan dan dipindahkan ke kamp-kamp konsentrasi Nazi. Para tahanan dipaksa untuk melakukan pekerjaan fisik yang sangat berat, tapi hanya diberi sedikit jatah makan. Alhasil, banyak dari mereka yang mati karena sakit, kelaparan, dan banyak juga yang dipindahkan ke kamp pemusnahan. Kamp pemusnahan dibangun untuk membunuh tahanan dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Holodomor.
Holodomor adalah sebuah istilah yang mengacu pada peristiwa kelaparan parah yang terjadi di Ukraina sebagai akibat dari kebijakan Soviet. Peristiwa yang terjadi antara tahun 1932 sampai 1933 itu menelan korban hingga jutaan jiwa. Holodomor juga dianggap sebagai puncak serangan yang dilakukan oleh Partai Komunis dan Soviet kepada para petani di Ukraina yang menentang kebijakan mereka. Di bawah kepemimpinan Stalin, petani Ukraina hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Stalin kerap mengirim para tentaranya ke pedesaan untuk mengambil persediaan pangan para petani. Mereka tidak hanya menjarah gandum, namun juga mengumpulkan semua persediaan daging dan kentang yang disimpan oleh para petani. Siapapun yang menentang kebijakan itu akan langsung dieksekusi oleh tentara Stalin. Revolusi kebudayaan Cina. Revolusi kebudayaan yang dicetuskan oleh pimpinan komunis Cina, Mao Zedong, berhasil merenggut jutaan nyawa. Walau jumlah pasti dari korban tewas masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Andrew Wilder dan Su Yang menyumbang analisis lebih rinci yang menyatakan bahwa jumlah korban tewas antara 750.000 sampai 1,5 juta jiwa. Setelah mencetuskan revolusi kebudayaan pada bulan Agustus 1966, Mao Zedong menutup sekolah-sekolah di Cina. Dia kemudian menyerukan mobilisasi pemuda secara besar-besaran untuk menurunkan para pemimpin partai dan intelektual Cina yang dirasa kurang memiliki semangat revolusioner. Selama revolusi kebudayaan berlangsung, kaum tua juga ikut menjadi sasaran kelompok paramiliter yang disebut Tentara Merah. Mereka tidak hanya disiksa, tetapi juga dijebloskan dalam penjara. Nah, itu tadi 5 pembantaian massal paling mengerikan yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Apapun alasannya, hal itu tidak sesuai keprimanusiaan. Sebagai manusia, sepantasnya kita menebar kasih sayang pada sesama. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe.